Nah, sekarang gimana geoin di Indonesia ya? Sebenarnya konsep geoin sama yang tadi sama, tapi ya bedanya di kelengkapan peralatan dan ahlinya, SDM-nya. Kita flashback sebentar ya soal perkembangan geonya. Kegiatan geoin itu tuh sebenarnya udah ada sejak Perang Dunia. Waktu zaman dulu, awalnya informasi geospasial berpusat pada peta dan grafik sebagai penyedia soal pengukuran dan pemodelan bentuk atau gravitasi bumi buat nentuin lokasi presisi sama kebutuhan fotogrametri. Tapi sejak kecanggihan satelit dan era digital, geoin semakin keren karena ngehubungin sama berbagai kemampuan kecerdasan lainnya, kayak human intelligence, telemetry intelligence, electronic intelligence, communication intelligence, imagery intelligence, dan measurement and signature intelligence. Geoin dulu sama sekarang secara konsep beroperasi pun sebenarnya hampir sama, tetapi sekarang jauh lebih luas dari segi skala spasial maupun temporalnya. Geoin itu sekarang lebih merujuk sama penggambaran secara visual, biar makin gampang buat diinterpretasi secara geospasial sama pengguna. Sebagai informasi nih, di Indonesia ada beberapa komunitas geospasial kayak Badan Informasi Geospasial BIG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) atau sekarang udah dikenal sama BRIN ya. Ada juga Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat di Topat, Pusat Oceanografi Hidro Angkatan Laut Pushidrosal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pihak perorangan atau swasta. Nah, tahun 2013 Badan Informasi Geospasial atau BIG ini sama Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Laut, Darat atau Udara, sama Polisi Indonesia, sama Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan udah ngebentuk Badan Intelijen Geospasial yang bakalan saling terintegrasi. Katanya teknologinya juga udah canggih dan dioperasiin sama anak-anak muda. Selain itu, kerjasama dengan penyedia software terkait geoin juga udah dilakuin, salah satunya sama Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat di Topat. Di sisi perkembangan teknologi dan industri pertahanan, sarana teknologi makin ditingkatin, ngikutin Peraturan Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengembangan teknologi dan industri pertahanan. Di Peraturan Menteri ini ada nih petunjuk pengembangan produksi dan program alih teknologi yang berorientasi pada pengembangan teknologi dan RMA. RMA itu Revolution in Military Affairs. Nah, PT Land Industri yang udah jadi industri bidang pertahanan Indonesia fokus sama pengembangan C5ISR atau Command, Control, Computers, Communication, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. C5ISR ini disebut-sebut jadi penentu superioritas alutsista plus bisa terintegrasi sama berbagai sistem pertahanan nasional. Bahasa kerennya Net-Centric Warfare. Implementasi C5ISR itu ngumpulin berbagai jenis informasi intelijen dalam jumlah besar secara terus-menerus dan real time. Di sini ada geoin yang berperan buat ngolah informasi untuk data penunjang operasinya. Nah, kira-kira gitu teman-teman sepahaman kita. Kalau ada yang mau lebih kepo tentang geoin, bisa tuh baca buku yang berbahasa Indonesia ini. Buat teman-teman yang lebih tahu soal perkembangan geoin, bisa nambahin komen-komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.